Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali ini Al-Fakir akan membacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu di poin yang kedua tentang rambut sya'ru ra'sihi sallallahu alaihi wasallam, rambutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Kita akan baca. Kita baca dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Sya'ru ra'sihi sallallahu alaihi wasallam, rambut kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam yufiru sya'ruhu, Rasulullah SAW itu membiarkan rambutnya. Artinya maksudnya tidak dipotong, tidak dipendekkan. Bahkan An Anas bin Malikin, kata Anas, qala, ia berkata, kana sya'ru Rasulullah SAW ila ansafi udhunaihi, rambut Rasulullah itu memanjang hingga pertengahan kedua telinga beliau. Akhrajahu Abu Daudah, dikeluarkan oleh Abu Daud. Namun qultu, muallif menyatakan, aku berkata, kata muallif, la littiba'i 'adati qaumihi, Rasulullah SAW bukan karena membiarkan rambutnya memanjang, bukan karena mengikuti adah ataupun kebiasaan kaumnya ataupun kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Bal, akan tetapi, li'annahu 'adatul anbiya'i, karena hal seperti itu adalah kebiasaannya beberapa para nabi. Waqad qala As-Suyuti, dan sungguh As-Suyuti berkata. Siapa As-Suyuti? As-Suyuti adalah Al-Imam Abdurrahman Ibnul Kamal Ibn Muhammad Sabiquddin, atau yang masyhur dikenal dengan Jalaluddin As-Suyuti. Beliau dilahirkan di Qahirah tahun 849, wafat di Qahirah juga pada tahun 911. Tulisan beliau yang terkenal, yang paling masyhur ialah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada lagi Alfiyatul Hadis, ada lagi Tadribur Rawi, Syarhu Taqribin Nawawi, dan banyak lagi karangan beliau. As-Suyuti berkata fil Iklili, di dalam kitab Al-Iklil fi Istinbatit Tanzil. Kata As-Suyuti, ala qaulihi subhanahu, dengan menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Thaha, dalam surah Thaha, qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Silahkan cari sendiri dalam surah Thaha, yaitu ayat yang ke-94. Penafsiran As-Suyuti ialah fihi istihbabu ibqa'i sya'ri ra'si. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan tentang kesunahan membiarkan ataupun menetapkan rambut kepala, wa tarku halqihi, dan tidak memendekkannya, tidak mencukurnya. Intaha. Ini bisa Anda baca dalam kitab Al-Iklil fi Istinbat Tanzil lil Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian wa ma halaqah illa arba'a marratin, Rasulullah tidak pernah mencukur rambutnya kecuali hanya 4 kali, yaitu fil haji, di waktu haji, awil umrati, atau di saat umroh. Naam, iya, kana yaksuruhu, betul Rasulullah pernah mencukur rambutnya. Waqad yatrukuhu, dan terkadang beliau meninggalkannya. Faman ra'ahu,
Dan siapa yang melihat beliau ala halatin atas satu keadaan, wasofahu biha, maka ia akan menceritakan beliau dengan keadaan seperti itu yang telah terlihat. Maka faru'iya sya'ruhul karimuh, maka terlihatlah rambut baginda Nabi Muhammad SAW memanjang ila nisfi udhunaihi, hingga separuh kedua telinga beliau. Bahkan wa ila syahmataihima, hingga cuping kedua telinga beliau. Wa ilal mangkibi, bahkan hingga nyampe ke kedua bahu beliau, berarti sangat panjang, hingga nyampe pada bahu beliau. Wa rubbama dhafarahu, kadang beliau memintal rambut beliau, faja'ala baina kulli udhunin ghadiratan, sehingga menjadikannya rambut tersebut terpintal antara tiap-tiap kedua telinganya. Waqad yursiluhu, dan kadang beliau membiarkan rambut beliau min khalfihi, dari belakang, min ghairi ayyuksimahu, dengan tanpa membagi-baginya, atau wa yufarriqahu, jadi dibiarkan dengan tanpa memisah-misah, dibiarkan terurai fi makanah, sesuai seadanya lah gitu. Faidahnya apa? Kila, dikatakan, inna majmu'a sya'rihi sallallahu alaihi wasallam ala adadil anbiya'i wa rusuli, sesungguhnya kumpulan rambut Rasulullah SAW itu disesuaikan atas bilangan beberapa para nabi wa rusuli, dan beberapa para utusan. Wadzalika, dan hal itu, kal isyarati, ialah sama dengan mengisyarahkan kepada kita bahwa ila anna nisbatahum, sesungguhnya nisbahnya para nabi dan rasul, minhu, ialah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, nggak akan ada para nabi dan para rasul. Kanisbati sya'rati, sebagaimana nisbahnya rambut, ilal jasadi, ialah terhadap jasad. Jadi rambut ya tumbuh dari jasad. Kalau nggak ada jasad, mau tumbuh dari mana? Awil isyaratu, atau isyarah, ila sak'i kulli wahidin, terhadap mengalirnya tiap sesuatu, min sya'ratin, dari helai rambut. Sekarang poin yang ketiga, yaitu tasrihuhu sallallahu alaihi wasallam li sya'rihi syarifi, menyisirnya Rasulullah terhadap rambutnya yang mulia. Kanat Aisyah radhiyallahu anha tatawallahu walau kanat haidon. Sayyidah Aisyah yang melakukan proses tasrih, menyisir rambut beliau, meskipun walau kanat haidon, meskipun beliau Siti Aisyah dalam keadaan haid. Bahkan di sini, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Siti Aisyah pernah berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa ana haidun, aku yang menyisir rambut Rasulullah SAW, meskipun aku menyisir rambut Rasulullah SAW meskipun aku dalam keadaan haid. Ini akhrajahul Bukhari, hadis yang ke-295 dalam Kitabul Haid atau Babu Ghuslil Haidi. Lihat sendiri dalam Sahih Bukhari. Wa yubalighu fi tatyibihi wa tasrihihi. Rasulullah sangat menseriusi di dalam proses tabyib, mengurapi rambutnya dengan wewangian, wa tasrihihi, dan menyisirnya. Kasya'ri lihyatihil karimati, sebagaimana beliau serius ngopenin ataupun memperbagus bulu jenggot beliau yang mulia. Wa yabda'u bil yamin fihi, Rasulullah itu di dalam menyisir memulainya dengan anggota yang kanan. Bal fi kulli amrin syarifin, bahkan di dalam tiap-tiap urusan yang mulia Rasulullah selalu memulai dari anggota yang kanan. Jadi ini dari Aisyah qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW itu sangat mengantusiasi proses tayamun, memulai segala sesuatu perbuatan yang baik-baik dengan dari kanan. Wala yudimu dzalika, dan Rasulullah tidak henti-hentinya, tidak mengabadikan menghentikan hal itu
bal yauman ba'da yaumin, akan tapi dalam sehari setelah, artinya tiap hari lah, setiap hari begitu Rasulullah menyisir rambutnya dimulai dari anggota yang kanan. Wa nahana an naf'ala khilafa ma yaf'alu, dan Rasulullah melarang kepada kita melakukan sesuatu yang membedai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seputar sya'ru Rasulullah dan perawatan beliau terhadap rambutnya. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari catatan ini, data ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.